Ya pemirsa, proses hukum kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pedangdut Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Bilar terus berlanjut. Polisi telah memeriksa Lesti Kejora dan akan memanggil kembali artis Rizky Bilar pada pekan depan. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Ada Ike Suharjo selaku juru bicara Perindo Bidang Sosial, Perempuan dan juga Anak. Dan juga tersambung melalui sambungan Zoom. Bergabung bersama kami sore hari ini Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Dan kami pemirsa juga masih berupaya menghubungi kuasa hukum Rizky Bilar, Ade Efril Manurung, tapi sampai dengan saat ini mereka atau katakanlah Ade Efril ini belum merespon kami. Saya langsung saja mulai dialognya bersama Mbak Ike dan juga Ibu AKP juga sudah tersambung dengan kami ya. Baik, Bu saya ke Ibu AKP Nurma Dewi dulu. Ibu kembali lagi bersama kami di iNews Room Weekend kali ini. Ibu katanya kemarin Rizky Bilar sempat mangkir ya dari pemanggilan pertama. Kapan rencananya pemanggilan kedua akan dilaksanakan? Iya, jadi untuk pemanggilan kedua, Mbak, mohon izin kita jadwalkan minggu depan ya, minggu depan hari tinggal jamnya sudah ditentukan oleh penyidik. Iya, Ibu mohon maaf suaranya kurang terdengar jelas Bu, bisa diulangi lagi Bu, kapan? Jadi untuk pemanggilan kedua ya, pemanggilannya sudah dijadwalkan oleh penyidik hari, tanggal, kemudiannya jam minggu depan, Mbak. Yes. Demikian, Mbak. Baik, minggu depan ya Bu. Nah, kabarnya kan Rizky Bilar kemarin mangkir karena ada kondisi psikis yang sedang dialami sehingga dia tidak bisa memenuhi panggilan pertama. Jika dalam pemanggilan kedua ini kembali tidak memenuhi Bu, apa yang akan Polres Metro Jakarta Selatan lakukan? Iya, jadi kita ada pertama dan kedua, kemudian ketiga adalah pemanggilan paksa, Mbak. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan paksa ya terhadap yang bersangkutan? Iya, betul, Mbak. Baik, Bu, berkasnya sudah sampai dengan tahap penyidikan. Koreksi saya kalau saya salah. Iya, betul. Jadi dari proses penerimaan laporan, kemudian kita mengumpulkan saksi-saksi, lanjut dari bukti, sekarang sudah dari penyelidikan menjadi penyidikan, Mbak. Baik, baik. Nanti saya akan gali lebih dalam Ibu terkait dengan berkas-berkas yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Kemudian juga ada keterangan dari kuasa hukum yang cukup menarik reaksi dari warga. Tapi saya akan ke Mbak Ike terlebih dahulu. Mbak Ike, dari kacamata Anda sebagai pemerhati kasus yang berhubungan dengan perempuan dan juga anak. Ketika pelaku laki-laki mangkir dari pemanggilan pertama dengan alasan mengalami kondisi psikis yang juga terganggu. Apa tanggapan Anda? Ya, sebagai seorang pelaku dalam hal ini kan kembali lagi ini sebenarnya saya ingin mengapresiasi Fani untuk Komisi Penyiaran Indonesia ya, yang sudah tidak memperbolehkan pelaku KDRT untuk tampil di layar gitu kan. Karena bagaimanapun pelaku ini adalah kan public figure, ya kan, yang menjadi tauladan, yang menjadi influencer, influencer bagi masyarakat. Jadi ya kalau tampil di layar bagaimana gitu kan, jadi contoh jadi contoh gitu kan, tidak baik banget kan gitu kan. Oke, nah kedua, apapun itu terlepas dia tidak datang di panggilan kedua, bagaimanapun hukum tetap berjalan. Jadi sebagai partai politik ya yang memiliki sensitivitas terhadap isu perempuan dan anak, saya berharap bahwa pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apapun itu hukum tetap ditegakkan. Sosoknya sebagai public figure juga bisa memperberat nggak sih hukuman tersebut? Sosoknya menjadi public figure juga tentu otomatis memperberat hukuman dari pelaku ini sendiri karena dia kan menjadi contoh gitu, menjadi influencer, menjadi tauladan dari masyarakat. Dan itu berdampak bagi kehidupan dia sehari-hari gitu kan, tidak hanya masyarakat melihat di layar kaca aja, tapi juga dalam kehidupan sehari kan juga menjadi contoh. Baik. Saya kembali ke Ibu AKP Nurma Dewi. Bu Nurma, kalau dari keterangan kuasa hukum yang bersangkutan, Rizky Bilar lebih tepatnya, mengatakan tindak kekerasannya itu tidak dilakukan dengan sengaja. Katanya korban jatuh di kamar mandi saat mengejar tersangka. Tapi kalau dari hasil visum seperti apa Bu sejauh ini? Ya, untuk sementara ini Mbak, kita sudah memeriksa saksi-saksi yang melihat atau mendengar. Kemudian untuk barang bukti yang menjadi alat bukti sudah kita dapat. Ya, jadi itu yang akan menjawab semua laporan yang sudah masuk, Mbak.
laporan KDRT ya. Oke, terbukti terjadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku. Iya, jadi itu laporan sudah dibikin atau dibuat oleh saudari kita L. Kemudian yang dilaporkan sudah jelas orang yang terdekat. Kemudian kita memproses semua laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan. Lanjut untuk semuanya pasti kita mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. Itu yang bisa menjawab semua, ya, menjadi terang benderang kasus yang dilaporkan, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, untuk korban sendiri Bu, apakah ada jadwal pemeriksaan lanjutan mengingat korban kabarnya sedang menuju Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh? Iya, jadi kemarin Jumat kita sekiranya jam 11 sudah memeriksa kembali atau meminta keterangan dari saudari L. Jadi itu adalah pemeriksaan tambahan, Mbak, untuk melengkapi berkas yang kita buat atau kita proses, Mbak. Oke, sudah selangkah lebih dekat menuju P21 kah, Bu? Ya, untuk sementara ini penyidik bekerja, Mbak. Ya, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Kasus yang dilaporkan segera bisa terang benderang, Mbak. Baik, baik. Demikian, Mbak. Baik, Bu AKP Nurma. Saya kembali ke Mbak Ike. Tadi ada fakta yang sudah dijabarkan bahwa korban saudari L sedang menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Apakah memang biasanya ketika korban ini, kalau dari kacamata Mbak Ike, setelah menerima perlakuan seperti itu, memang akan mencari cara untuk healing, menyembuhkan diri sendiri ya? Kalau mungkin dalam kasus ini pergi ke Tanah Suci? Ya, itu tadi ya sebelum kita membahas dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini gitu kan. Begini Fani, banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, tadi akibatnya adalah tidak hanya mengalami luka fisik saja. Kita lihat korban ini kan mengalami cedera ya cukup ini ya di lehernya ya gitu kan. Itu kan secara, kalau kita secara fisik kan secara luar. Jadi korban ini mendapatkan luka, bahkan bisa juga patah tulang atau berakibat kematian gitu. Korban juga mengalami kekerasan, maksud begini, dampaknya itu menyerang secara psikis gitu. Korban merasa terisolasi, tidak dapat bersosialisasi, malu terhadap dunia luar dengan masyarakat. Korban juga merasa tidak percaya diri gitu kan. Terus juga belum lagi korban ini mengalami stres, bahkan depresi. Nah, ini yang tidak kita inginkan, bisa mengakibatkan rasa ingin bunuh diri. Itu yang tidak kita inginkan akibat dampak. Efek atau dampak efeknya paling gitu kan. ekstrim ya. Terus ketiga, juga bisa penyalahgunaan aditif. Bahwa korban yang mengalami KDRT ini rentan terhadap zat adiktif seperti alkohol, ketergantungan alkohol dan narkotika. Itu 9 kali lebih besar gitu kan. Keempat ini juga ya mengganggu reproduksi, kesehatan reproduksi dan kehamilan. Ini untuk perempuan. Jadi sangat mengganggu sekali. Apalagi korban ini dalam kondisi misalkan lagi hamil. Nah, itu tingkat kecenderungan untuk keguguran atau bayinya meninggal atau mengalami komplikasi dalam kandungan itu sangat rentan sekali. Jadi begitu banyak sekali dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apapun bentuk kekerasan gitu kan, tidak sekecil apapun tidak bisa ditolerir ya. Karena memang sudah terkatub dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1145 bahwa memang setiap warga negara ini berhak untuk mendapatkan perlindungan kekerasan maupun diskriminasi. Dan kembali lagi kekerasan ini melanggar HAM dan juga tadi pidana seperti itu. Mbak Ike dan juga AKP Nurma, kita tahan dulu karena kita tampaknya sudah tersambung dengan Andi Efril selaku kuasa hukum dari Rizky Bilar. Ade Efril Manurung, mohon maaf saya koreksi, lewat sambungan telepon. Selamat malam Bang Ade Efril. Baik, Bang Ade mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini terkait dengan rencana pemanggilan dari klien Anda. Rencananya apakah sudah akan atau sudah dilaksanakan, sudah dilayangkan, dan apa tanggapan dari klien Anda? Ya, kalau klien saya kan saat ini memang dia lagi kena mental ya, masih dalam keadaan down, tapi sesuai dengan komitmen kami akan datang insya Allah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Kondisi klien Anda seperti apa Bang Ade saat ini? Ya, kalau kondisi klien saya saat ini ya masih down, dia belum bisa makan. Dia kemarin dia masih makan Indomie, dipaksa
paksakan. Jadi dia makan Indomie aja, belum bisa makan nasi, belum bisa lebar mungkin. Oke, Tapi ada yang pasti siap akan panggilan dari pihak polisinya. Oke, apakah akan ada tim medis yang mendampingi? Saya rasa nggak perlu. Oke, Bang Ade, jika dalam pemanggilan kedua rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan, klien Anda akan memenuhi atau tidak? Memenuhi, Mbak. Memenuhi. Baik, mungkin didengar juga oleh AKP Nurmadewi yang saat ini juga sudah tersambung bersama kita. Bang Ade, satu pertanyaan lagi Bang Ade, terkait dengan pernyataan Anda di depan awak media yang sebelumnya mengatakan bahwa klien Anda mengatakan tidak melakukan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh saudari L, sang istri. Seperti apa Iya. Bang, bisa dielaborasi? Ya, itu betul, Mbak. Itu fitnah. Ya, saya katakan itu fitnah. Polisi juga sudah membuktikan kalau klien saya ada membanting berkali-kali. Ya, itu fitnah yang dilaporkan oleh terlapor. Tapi hasil visumnya menunjukkan hal yang sebaliknya Bang Ade. Iya, itu terjatuh, Mbak. Bukan dibanting-banting, Mbak. Oke, saya Salah itu. saya Itu quotes ya dibanting-banting. hasil Saya visumnya minta Bang kepada Ade. Kapolres juga untuk melakukan konfrontir dulu, Mbak, ya. Oke. Jadi temukan dulu antara Rizky sama Bilar. Oke. Klien Anda memang menyatakan niat ingin bertemu atau mediasi dengan sang istri. Oh, itu harus, Mbak. Mereka sama istri, Mbak. Dan saya juga kan mencintai istri, dia nggak mungkin cerai gara-gara seperti ini. Hancur ya, gak ada masalah, saya jangan cerai aja. Tapi Bang Ade sadar kan kalau misalnya dalam kasus KDRT atau kasus serupa seperti ini, korban bisa memilih, korban berhak untuk tidak mengatakan tidak bertemu langsung dengan pelaku atau yang dituduhkan oleh pelaku? Iya, boleh-boleh aja, Mbak. Tapi kan penyidik bisa memanggil juga. Baik. Memanggil dua pihak. Baik, Bang Ade, AKP Nurmadewi dan juga Mbak Ike, kita akan break terlebih dahulu, kita tahan dulu ya. Dialognya akan kita sambung dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di iNewsroom Weekend.